Baik, itu mungkin Bapak Ibu penjelasan awalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi, Tuhan yang Maha Kuasa, atas kesehatan yang diberikan kepada kita semua pada hari ini. Yang insya Allah mungkin ini agendanya serba mendadak, tetapi insya Allah ini mungkin juga bagian dari ketentuan yang sudah digariskan oleh Tuhan bahwa kita diberikan kesempatan untuk bisa memahami salah satu tugas pokok tanggung jawab kita sebagai pendidik atau sebagai guru dalam rangka mewujudkan menunjang keinginan pemerintah untuk bisa meningkatkan kualitas pendidikan di negeri kita tercinta Indonesia, ya. Nah, melalui pengimbasan ini salah satu upaya pemerintah bagian dari program sosialisasinya sebetulnya, bahwa AKM ini perlu dipahami oleh semua unsur pendidikan atau stakeholder pendidikan agar semuanya bisa konsen untuk bisa mewujudkan program ini dengan seoptimal mungkin. Karena faktanya pendidikan kita sampai sejauh ini masih dipandang jauh dari harapan, bahkan kalau disandingkan dengan negara-negara secara internasional kita berada di urutan yang amat sangat jauh. Nah, kalau kita mau jujur, ini kesalahan siapa? Bukan kesalahan pemerintah, bukan kesalahan siapa. Tapi yang paling utama kita sebagai guru yang harusnya memang menjadi introspeksi diri kita semua. Kenapa pendidikan kita kok tidak pernah beranjak lebih baik dibandingkan negara-negara lain? Baik Bapak Ibu, kita mulai ya. Ini pengimbasan hasil Bimtek Guru tentang asesmen kompetensi minimum. Ya, kebetulan saya mengikuti di angkatan ke-10 dan kemarin sudah dinyatakan lulus dengan nilai 96,7 kalau nggak salah kemarin itu. Mantap. Ya, calon itu kepala juga, sekolah. kan setelah saya pelajari, makanya saya jadi paham, jadi mengerti itu. Dan saya mungkin nanti juga sudah mindset harus sudah mulai berubah. Bagaimana cara mengajar kepada anak untuk bisa membekali anak-anak dengan AKM ini, gitu ya. Oke. Karena nanti anak-anak ini yang akan menjalani tes asesmen ini tidak bisa kita siapkan berdasarkan anak ini mampu, anak ini tidak begitu. Nanti di random diacak oleh pemerintah. Nah, kita lihat dulu sebagai bahan introspeksinya begini. Nah, ini Bapak Ibu, ibu-ibunya, bapak-bapakan. Sate diungkul bapaknya. Nah, ini Bapak Ibu, ibu-ibu, kita lihat ini hasil ya setelah dipetakan melalui PISA 2015 sampai 2018 bahwa kemampuan membaca kita ada di posisi di sini. Ini. Ya, 396 tidak nyampe gitu ya. Kemudian kompetensi matematika, kompetensi sainsnya ini. Yang tinggi justru sains di sini. Berarti kita didorong selama ini hanya anak itu untuk meningkatkan kognitifnya saja atau nalarnya saja yang ditingkatkan. Sementara keterampilan untuk literasinya, terutama membaca, ya, karena nanti implikasinya dari literasi ini kan ada yang numerik, ada juga yang literal, yang teksnya gitu ya. Nah, ini kita tidak pernah memberikan penekanan secara khusus. Padahal secara ilmu ya pendekatannya, orang yang mampu berliterasi dengan optimal, maka dia akan mampu mengatasi segala persoalan. Makanya kurikulum 2013 di situ kan yang dimunculkan adalah 4C-nya sebetulnya, kompetensinya, kemampuan critical thinking-nya, komunikasinya, kreativitasnya, dan kolaborasi itu akan terjadi manakala semua itu sudah bisa dipenuhi. Nah, ternyata Bapak Ibu dari kemampuan kita ini paling rendah sekali gitu ya sebetulnya dibandingkan negara-negara yang kita sejajarnya dengan negara berkembang miskin, Bapak Ibu, kalau kita baca di browsing di informasi di website gitu ya, bisa itu Indonesia sangat buruk gitu ya. Nah, ada juga yang sudah bagus sebetulnya, tapi hanya di 2 daerah, di Jakarta dengan di Jogja saja. Bagusnya di sini bukan berarti selevel dengan internasional, ya, tapi dibandingkan dengan negara-negara di Asia Tenggara kita masih sejajar. Untuk 2 daerah ini saja. Nah, kita yang berada di Bandung, ya berarti kan belum, kurang lebih. Dan ini sangat menyedihkan gitu ya. Kita mungkin masih di atasnya itu di atas Filipina kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Ya, balik lagi. Bentar ya. Nah, ini kalau dibandingkan, nah ini yang punya Indonesia itu ya
Nah, ini sejajarnya paling dengan Maroko, Panama, ya negara-negara yang memang sedang konflik kurang lebih seperti itu, ya. Sehingga kalau kita perhatikan ini hasil PISA itu dari 2015 sampai 2018 yang ada proses yang sudah berjalan untuk kemampuan membaca atau literasi itu bukannya meningkat tapi menurun, bahkan sampai 26 min, gitu ya. Proses berjalan harusnya kan meningkat, ini tidak menurun. Entah ada apa. Padahal yang namanya yang menguasai media khususnya medsos itu orang Indonesia itu termasuk populasi yang paling besar di dunia yang menggunakan memanfaatkan medsos ini. Nah, medsos ini kan media komunikasi gitu ya. Sangat bisa digambarkan apa yang dikomunikasikan pada saat dia membuka medsos. Mungkin Bapak Ibu bisa lihat apakah mereka berkualitas ketika melakukan komunikasi. Apakah dia menuliskan sesuatu itu memang berdasarkan kriteria ilmu yang ada, itu bisa digambarkan. Dan faktanya ternyata mengalami penurunan. Jadi seiring orang tidak pernah lepas dengan handphone untuk bisa berkomunikasi, tapi faktanya literasinya bukannya lebih baik, tapi tambah buruk, kurang lebih begitu. Berarti di sini ada yang salah. Salahnya apa? Pada saat kita membekali literasi kita, ternyata itu diabaikan, kurang lebih seperti itu. Kemudian yang berikut, untuk matematika dan sains itu masih mending, turunnya hanya 7 saja. Gitu ya. Kalau ini membaca itu sampai 26. Ini artinya Bapak Ibu, ya, sebetulnya ini yang jadi kuncinya itu adalah literasi, proses belajar itu. Karena orang yang sudah mampu berliterasi atau memiliki sifat literat, dia akan bisa mengatasi segala persoalan baik secara numerikal maupun secara teks juga bisa dia atasi sebetulnya. Dengan kondisi yang seperti ini, pemerintah juga sadar makanya. Satu sisi mungkin juga malu, negara yang begitu kaya, tapi kenapa kok begitu susah ya membuat bangsanya itu maju dibanding bisa bersaing dengan negara-negara lain. Nah, inilah yang menjadi tanggung jawab kita kalau kita melihat fakta ini, ya, kita harus menjadi bahan introspeksi kita semua, Bapak Ibu. Nah, kemudian juga ini yang perlu dipahami, yang selama ini kita lakukan mengukur keberhasilan pembelajaran itu kan melalui ujian nasional gitu ya. Nah, ujian nasional kalau sudah besar itu dianggap bahwa pendidikan kita berkualitas, ternyata tidak. Hanya menunjukkan informasi sebagian kecil saja ujian nasional itu, dari sisi kognitifnya saja. Jadi jangan heran gitu ya, kalau ujian nasional itu orangnya pintar tapi perilakunya tidak bagus. Dan dampaknya seperti apa? Ya seperti sekarang inilah. Para koruptor itu bukan orang bodoh, itu orang pintar-pintar semua. Tapi kenapa kok bisa melakukan itu? Ya itulah, yang dilihat hanya satu sisi saja gitu ya, yang diapresiasi, yang diberikan penilaian. Sementara sisi yang lain yang jauh lebih penting itu diabaikan, seperti karakter, ya, kemampuan numerasinya juga begitu untuk memprediksi hal-hal yang mungkin terjadi karena tidak pernah ditekankan, ya mereka itu mangke, berpikirnya kurang lebih seperti itu. Dan itu membentuk karakter mereka yang menggampangkan segala masalah. Nah, maka dari ujian nasional inilah pemerintah berupaya ingin menyesuaikan dengan tuntutan dunia internasional. Bagaimana dunia internasional begitu maju, ternyata rata-rata Bapak Ibu bisa perhatikan, apalagi di negara-negara Eropa, Amerika, kalau pergi ke suatu tempat berwisata itu, maka di salah-salah waktunya itu pasti dipakai untuk membaca, gitu ya. Tapi kalau orang Indonesia pasti untuk belanja, kan gitu ya, itu bedanya. Dan inilah yang membuat negara kita semakin jauh saja gitu ya, karena memang tadi literasinya masih rendah. Nah, kemudian yang kemampuan numerasi juga mampu membaca lambang-lambang atau angka dalam rangka nanti untuk memprediksi, untuk bernalar, itu pun perlu, tidak hanya harus anak IPA saja dibekali untuk numerasi, IPS itu juga perlu, ya. Dan itu harus sebetulnya semua kalangan pada dasarnya harus memiliki kemampuan literasi, kemampuan numerasi. Maka kalau dua-duanya ini dipenuhi, maka nanti karakter akan terbentuk. Kenapa karakternya terbentuk? Karena wawasannya pun pasti dia akan memiliki wawasan yang luas. Dan dia dalam bertindak itu pasti menggunakan ilmu yang ada, tidak asal. Nah, itulah. Sehingga ini menjadi penting, ya. Yang rencananya tahun 2020 akan digulirkan, tapi pandemi maka mengalami perubahan jadwal menjadi 2021. Mudah-mudahan nanti di bulan September bisa direalisasikan
dan kita bisa segera mendapatkan informasi hasil dari yang digulirkan atau diupayakan oleh pemerintah untuk memetakan. Sekali lagi bukan untuk menguji ya, atau mengukur kualitas sekolah, tidak, tapi memetakan satuan pendidikan atau sekolah atau pendidikan secara umum posisinya ada di mana Indonesia itu. Sehingga kekurangan-kekurangan bisa diperbaiki untuk bisa bersaing dengan negara-negara yang lain. Selanjutnya Bapak Ibu, nah ini Bapak Ibu ya, perbedaan antara UN dengan AKM ya. Kalau UN itu tadi hanya mengukur kemampuan kognitif saja, dan yang diukurnya juga seperti halnya sensus, seluruh siswa diukur saja ya. Tapi setelah diukur juga tidak pernah dievaluasi hasilnya, mau jelek mau bagus gitu ya. Yang penting yang ada di pikiran harus bagus. Kadang-kadang ada hal-hal yang di luar dugaan, direkayasa begitu hasil. Ini yang membuat pendidikan kita tuh semakin terpuruk dan tidak pernah maju ya. Diukur semuanya, hasilnya setelah UN beres ya sudah selesai. Kemudian syukuran saja biasanya sekolah-sekolah. Tidak pernah mengevaluasi hasil yang dihasilkan itu, si soal-soalnya dievaluasi, didiskusikan, dibahas, nggak pernah juga. Nanti tahun yang akan datang ya begitu juga, maka hasilnya juga ya begitu-begitu saja, tidak pernah ada perubahan. Padahal ini hanya bagian kecil saja dari mengukur tingkat kemampuan peserta didik kita. Nah, sedangkan kalau AKM ini tidak mengukur kemampuan sekolah, tapi diharapkan pemerintah itu ada upaya sekolah atau satuan pendidikan itu terus mendorong untuk perbaikan pembelajaran di sekolahnya. Ya. Terus dievaluasi, terus ditingkatkan, kekurangannya dipenuhi, dan seterusnya. Sehingga tidak perlu harus semua diukur gitu ya. Cukup yang mewakili, yang representatif saja. Dan tidak perlu yang tinggi-tinggi kualitasnya, dan terlalu rendah juga tidak, yang menengah semua juga tidak, tapi kalau bisa merata. Karena yang merasakan proses pembelajaran itu kan harus dirasakan oleh yang di bawah, yang menengah, juga yang atas, kurang lebih seperti itu. Maka nanti hasil informasi dari AKM ini, itulah yang akan diberikan ke sekolah untuk dievaluasi hasil pemetaan yang nanti disampaikan oleh pemerintah berkaitan dengan sejauh mana pola pembelajaran yang sudah berjalan di suatu satuan pendidikan, apakah memang sudah menunjang sesuai dengan tuntutan zaman ya, katanya revolusi 4.0 sekarang. Kalau kita masih begitu-begitu saja, kelihatannya kita entah sampai kapan akan mengejar ketertinggalan ini, akan semakin jauh kiranya. Ya, selanjutnya nah ini Bapak Ibu perlu dipahami, tadi Bu Ine menyampaikan AKM naon gitu ya. Nah ini AKM itu asesmen ya, kompetensi minimum. Jadi harapannya gitu ya, pemerintah itu adalah informasi gitu ya kepada para pengambil kebijakan untuk mengetahui kondisi pendidikan atau pembelajaran yang sudah dilakukan atau diupayakan oleh satu sekolah gitu ya. Kalau misalnya sudah bagus mungkin nggak ada masalah, tapi ketika belum bagus ada upaya kebijakan yang nantinya akan dibuat oleh pemerintah untuk membantu atau mendorong agar pendidikan itu menjadi berkualitas, kurang lebih seperti itu ya. Nah, maka di sini yang menjadi sentral untuk peningkatan itu harapannya pemerintah menyadari betul bahwa yang jadi sumber utamanya adalah kemampuan literasi dan kemampuan numerasinya. Kalau kedua-duanya ini tadi seperti yang sudah saya sampaikan bisa dikuasai atau memiliki kualitas yang memadai, maka kelihatannya siswa atau anak didik kita selepas dari dunia pendidikan bisa menghadapi segala persoalan dalam kehidupannya. Dalam berinteraksi dengan lingkungan, dengan sosial, dan sebagainya, mereka akan mampu. Nah, sehingga di sini AKM ini diukurnya tidak di ujung, tidak di awal, tapi di tengah. Kalau SD mah kelas 5, kalau SMP mah kelas 8, sedangkan kalau SMA itu di kelas 11. Tujuannya apa? Pemerintah akan melihat sebelum di asesmen, prosesnya seperti apa. Kemudian diuji, dipetakan, bukan diuji, sorry, dipetakan. Nah, hasil pemetaan itu nanti dikembalikan lagi ke sekolah. Sekolah mengevaluasi apa yang menjadi rekomendasi kekurangan-kekurangan yang harus ditingkatkan oleh sekolah yang bersangkutan.
agar di penghujung nanti tahun berikutnya sudah banyak perubahan, banyak perbaikan, sehingga kualitas di akhir nanti ketika mengantarkan anak-anak kita, khususnya yang mau ke perguruan tinggi, itu sudah mengalami perubahan. Ya, perubahan dalam pengertian ya pola belajar yang diberikan atau disajikan, difasilitasi oleh kita itu sudah betul-betul bisa menunjang menjadi bekal dia untuk bisa melanjutkan ke perguruan tinggi maupun hidup beradaptasi dengan lingkungannya, kurang lebih seperti itu. Nah, itu Bu Ine ya penjelasan yang tadi AKM itu naon sih. Itu. Selanjutnya, Siap. ya ini Bu. Mohon. Oke. Nah, AKM ini Bapak Ibu prosesnya ada 3 nanti ya. Yang pertama, AKM itu asesmen akan diberikan kepada siswa dalam bentuk bukan soal sih sebetulnya mah, tapi lebih cenderung ke permasalahan lah ya. Permasalahan itu menggali tentang kemampuan siswa berliterasi dan bernumerasi gitu ya. Itu. Sedangkan untuk survei karakter nanti akan dibuatkan gitu ya, sama asesmen juga, tapi menggali tentang bagaimana nanti dibaca atau terbaca karakter dari suatu satuan pendidikan. Ya, dari bentuk soal itu akan menggali kira-kira ini sekolah ini sudah menemukan karakter seperti apa pada siswanya. Apalagi dikaitkan sebagai indikatornya adalah tentang ideologi Pancasila misalnya begitu ya. Ini diberikan kepada siswa. Sedangkan untuk guru atau mungkin unsur-unsur yang ada di sekolah secara umum selain siswa ya, nanti ada juga guru, ada juga sekolah. Nah, ini berkaitan dengan pembelajaran Bapak Ibu. Nanti asesmen yang akan diberikan kepada Bapak Ibu termasuk kepala sekolah juga. Jadi proses pembelajaran yang sudah dilakukan itu nanti akan digali informasinya melalui asesmen tadi, apakah sudah sesuai dengan standar atau belum, baik itu yang nanti dikemukakan oleh guru maupun oleh kepala sekolah. Sehingga nantinya akan tercapai tujuan asesmen nasional itu, yaitu merupakan pemetaan mutu pendidikan pada seluruh sekolah ya, baik itu SMA, madrasah dan seterusnya. Dan inilah yang nantinya menjadi gambaran dari hasil informasi penggalian asesmen tadi. Dari gambaran tadi, pemerintah akan dengan sangat mudah nanti melakukan atau membuat kebijakan untuk memperbaiki kualitas pendidikan kalau masih dipandang masih belum bagus, dan kekurangan-kekurangannya bagi sekolah pasti akan disupport atau dibantu, apakah secara fasilitas ataupun hal-hal lain yang berkaitan dengan peningkatan pendidikan, terutama tentang pembelajaran. Di sini ya, sekali lagi, AKM itu akan memetakan proses pembelajaran, tidak melihat kemampuan akhir siswa atau tidak menentukan kualitas sekolah, tapi kualitas pembelajarannya. Karena dipastikan kalau kualitas pembelajarannya bagus, insya Allah pasti hasilnya akan bagus. Logikanya begitu. Selanjutnya, nah ini Bapak Ibu murid jadi nanti akan belajar, akan di asesmen dengan instrumennya itu berupa literasi dan numerasi. Karakternya juga nanti akan ada instrumennya. Kemudian untuk guru dan kepala sekolah itu survei lingkungan namanya. Nanti mulai dari fasilitas pembelajaran, budaya yang ada di sekolah itu, kemampuan interaksinya dan lain sebagainya, ya, membangun suasana belajar seperti apa di sekolah itu akan tergambar di survei lingkungan belajar ini. Nah, maka nanti akan memberikan informasi. Di sini pemerintah akan bisa, para ahli akan menyimpulkan hasil belajar kognitifnya kayak apa untuk literasi dan numerasi. Kemudian hasil belajar sosial emosionalnya. Ini berkaitan dengan karakter. Jadi tidak hanya pinter saja, tapi sensitivitasnya bagaimana dalam kehidupan sosial dan dalam mengendalikan emosinya. Ini akan tergambar nanti dari asesmen ini. Ya. Dan itulah yang nanti direkomendasikan kepada sekolah. Sedangkan yang survei lingkungan ini berkaitan dengan proses pembelajaran seperti tadi. Nah, yang ini ada kaitannya, ya, dari hasil belajar, karakter terbentuk, maka pasti dipastikan prosesnya kayak apa pasti tergambar, kurang lebih begitu. Ya, aduh, sorry. Ya, nah, selanjutnya Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu, ada 3 tipe nantinya yang diharapkan, ya. Yang dimaksud dengan ada AKM nasional, ada AKM kelas, ada AKM sertifikasi. Nah, ini yang berkualitas itu yang ada di sini.
Kalau kita sudah masuk ke sini, Bapak Ibu, berarti sekolah kita sudah dipandang layak dan bagus atau berkualitas atau bermutu gitu ya. Sedangkan AKM nasional ini hanya mengukur kinerja mutu sekolah gitu ya. Ini saja dulu, baru terukurnya baru ininya saja, belum berbicara kualitas. Sedangkan AKM kelas ini berkaitan dengan kemampuan guru memfasilitasi pembelajaran. Ya. Sedangkan sertifikat itu berarti dua-duanya ini sudah terpenuhi dan dapat dikatakan layak sekolah itu memiliki atau dikatakan bermutu kurang lebih begitu. Apa kriterianya? Ini hasil belajar pasti akan terukur di sini. Kemudian juga administrasi pendukung hasil belajar ini betul-betul sesuai dengan standar, sesuai dengan peraturan yang ada, ya. Kalau selama ini kan kita membuat administrasi yang penting mah jadi dikumpulkan, sudah di checklist selesai, sudah ditoel gitu, nanti kan tahun jalan baru kan gitu ya. Nah nanti nggak bisa begitu kelihatannya Bapak Ibu. Kita betul-betul harus bisa apa yang kita rencanakan itu diimplementasikan dan melihat hasilnya itu betul-betul secara objektif dan harus jujur ya. Selanjutnya Bapak Ibu, nah ini Bapak Ibu yang literasi tadi ya, literasi berkaitan dengan membaca nanti akan diberikan atau diukur kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi dan merefleksi. Nah ini kan tidak pernah kita ajarkan kepada anak-anak. Anak-anak hanya dikasih tugas, hanya membaca, tapi tidak pernah ada evaluasi dari proses yang sudah berjalan, apalagi merefleksi gitu ya. Ini sangat jauh, anak tidak pernah diberikan pengetahuan tentang itu, pemahaman tentang itu. Sehingga ya tidak pernah membekas apa yang kita berikan gitu ya kepada anak, bahkan tidak bisa memberikan perubahan tingkah laku kurang lebih seperti itu. Sedangkan numerasi di sini berkaitan dengan lambang atau angka ya, atau simbol apapun gitu ya. Anak ini juga perlu dibekali ini sehingga ilmu, pengetahuan, informasi itu tidak hanya sebatas teks, tapi dalam bentuk tabel, angka segala macam pun anak bisa menginterpretasikan dan bisa mendapatkan informasi sehingga dia bisa bertindak dari informasi yang dibaca melalui literasi maupun numerasinya. Nah, kalau dua-duanya ini ketemu tadi ya, seperti yang sudah dibahas sebelumnya, maka di situ akan terbentuk karakter yang memang paripurna. Pengetahuannya ada, keterampilannya ada, dan sikapnya pasti bagus. Kurang lebih begitu. Selanjutnya, waktu ini. Nah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah merasa yakin, ya sudah merasa benar-benar melaksanakan seperti yang disyaratkan AKN yang direkomendasikan kepada sekolah, maka ke depan Bapak Ibu kesenjangan sosial itu akan kita hindari. Kebutuhan pangan kita akan terpenuhi, mungkin tidak akan ada lagi kelaparan, kekurangan dan gizi dan lain sebagainya bisa tersedia. Kualitas kesehatan juga bisa meningkat, pendidikan semakin bermutu, masalah gender akan tidak muncul dan lain sebagainya dan pada akhirnya nanti ini goalnya anak-anak kita setelah melepas dari pendidikan atau dari sekolah itu betul-betul bisa berinteraksi secara sosial, bahkan bisa lebih luas, anak sudah bisa menyesuaikan atau anak bisa segera beradaptasi ya, artinya bisa berkolaborasi gitu ya. Di sini yang diharapkan oleh pemerintah itu sehingga bisa bersaing dengan dunia internasional. Nah, seperti yang sekarang terjadi ya, si Bapak Anies itu kan begitu luas gitu ya, bisa berkomunikasi. Memang beliau literasinya sangat bagus, sehingga dalam melihat permasalahan dia tidak cepat emosional, dia cepat mengambil tindakan, dan hasilnya juga bisa dilihat ya oleh banyak pihak kurang lebih seperti itu. Nah nanti Bapak Ibu juga sama akan seperti itu kalau memang bisa melaksanakan asesmen ini dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya, nah ini Bapak Ibu nanti kalau misalnya September dilaksanakan AKN ini untuk SMA gitu ya, karena anak-anak kita SMA berada di posisi di sini, maka akan diberikan asesmen kurang lebih ini gambarannya, tes literasinya 90 menit ya, kemudian akan tes karakternya 30 menit, kemudian survei lingkungan dikasih 30 menit, ini juga. Nah ini nanti akan dikerjakan oleh guru dengan kepala sekolah yang lingkungan,
Sementara siswa ini yang akan dikerjakan. Ya, nanti kalau September jadi dilaksanakan. Siapa yang terpilih itu kita serahkan saja. Nah, bentuk asesmennya nanti Bapak Ibu bisa dalam bentuk pilihan objektif ya, pilihan ganda atau ganda kompleks. Kalau misalnya ganda yang biasa kita lakukan kan hanya satu jawaban benar saja gitu ya, memilih A, B, C, D, E gitu. Nanti Bapak Ibu mungkin lebih banyak bervariasi dengan jawaban yang lebih dari satu, biasanya 1, 2, 3, 4 gitu ya. Pilihan 1, 2, 3, 4 yang benar yang mana dan kurang lebih seperti itu. Ini namanya pilihan ganda kompleks gitu ya. Kemudian juga menjodohkan ini juga mungkin kelihatannya Bapak Ibu berpikirnya bahwa menjodohkan itu terlalu mudah. Padahal tidak juga, sebetulnya melatih anak juga kritis untuk bisa betul-betul memaknai gitu ya dari permasalahan yang ada sehingga bisa menyambungkan sesuatu konsep yang benar itu seperti apa, bisa terujinya di menjodohkan. Kemudian juga kalau ingin menggali wawasan yang luas kepada anak bisa menggunakan tes non objektif dalam bentuk soal esai. Nah, ini biasanya Bapak Ibu berpikirnya kalau esai itu kan meriksanya yang susah ya. Tetapi ini memang mau tidak mau harus, kalau bisa ya selang-seling, jangan semua tes itu dilakukan dalam bentuk objektif. Kalau bisa mengimplementasikan ke semua bentuk tes ini, melatih kepada anak, mungkin ketika asesmen dilakukan, anak-anak sudah terbiasa dan mampu menyelesaikan dengan optimal. Ya, Bapak Ibu. Selanjutnya, ya. Nah, ini nanti bentuk asesmennya untuk numerasi, ya, kontennya ada bilangan, pengukuran dan geometri, data, dan seterusnya. Sedangkan proses kognitif ini pemahaman dan seterusnya. Konteks ini ya personal dan seterusnya. Dan ini membaca, atau literasi dalam hal membaca, ada teks informasi, teks sastra, yang kognitifnya juga demikian, menemukan informasi, interpretasi dan seterusnya. Nah, ini nanti materinya akan saya kirim ke ibu-ibu sekalian ya. Kalau dijelaskan. Ya, bagus Pak Teddy. Bagus. Ditunggu ya materinya ya Pak Teddy ya. Siap. Pak Teddy, Pak Teddy mau nanya boleh? Oh, boleh, silakan. Pak Ted, kalau guru kan nanti juga akan diuji AKM-nya kan? Iya. Dengan mungkin sampel beberapa guru, mungkin nggak semuanya ya Pak. Nah, itu saya bentuk persiapan agar supaya kompetensinya ya minimal entong goreng-goreng teuing lah gitu ya. Itu selain literasi ya, oke. Juga kemarin saya lihat di ruang guru tuh Bu Dini sama Bu Musdianti itu mereka mengikuti semacam uji soal-soal AKM Pak. Saya bengong juga ya mereka, dari mana itu mereka. Nah, kalau kiranya ada untuk pelatihannya boleh dong di-share gitu. Ya, nanti saya kasih tahu Bu, sama tes pengisiannya sekalian Bu, biar nilainya bagus ya. Nanti. Oh, ada. Oke. Ya, baik Bapak Ibu, Ibu-ibu, saya jelaskan apa yang disampaikan sama Bu. Intinya Bapak Ibu, asesmen itu sebetulnya bukan ujian gitu ya. Justru jangan disiapkan, tapi harus apa adanya. Karena di sini yang diharapkan oleh pemerintah itu ada informasi yang real. Ya, kondisi real saat itu seperti apa sekolah itu. Nah, informasi itulah yang nantinya akan dikaji, dievaluasi untuk mengambil satu kebijakan. Justru kalau dikondisikan, itu bukan lagi menjadi informasi. Ya. Dan nanti pemerintah menganggap baik-baik saja, jadi tidak perlu ada apa-apa. Tapi kualitas pasti tidak akan mengalami perubahan. Jadi biarkan saja apa adanya. Siapapun yang nanti ditunjuk, nanti Bapak Ibu akan mendapatkan laporan dari hasil AKM ini, posisi kita ada di mana. Apakah masih di level 1 ini perlu intervensi khusus, gitu ya? Apakah sudah mampu di tingkat dasar, apakah sudah mampu di tingkat cakap atau di tingkat mahir. Nah, tingkatan ini akan secara tidak langsung menggambarkan kondisi sekolah kita dari hasil AKM nanti. Nah, dari gambaran yang nanti direkomendasikan, misalnya ini yang perlu diintervensi khusus. Murid, jika bagaimana? Murid belum mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada dalam teks ataupun membuat interpretasi sederhana.
Artinya guru ketika diberikan literasi, bacaan, ya, apakah itu bentuk numerik maupun teks, sudah sejauh mana anak itu bisa mendapatkan informasi dari teks tadi, meskipun hanya sederhana. Kalau anak secara eksplisit saja masih belum, gitu ya, maka nanti wah ke bawahnya itu ke level yang lebih jauhnya ya jangan diharapkan lah anak itu mampu. Dan upaya apa nanti untuk mengatasi ini semua, ya, kalau sekolah kita berada di sini ya, maka nanti sekolah harus membuat program untuk menunjang agar kondisi ini bisa terpenuhi dan bisa meningkat ke level berikutnya, yaitu ke tingkat dasar. Yang seperti apa? Murid mampu menemukan, mengambil informasi eksplisit yang ada dalam teks. Jadi anak sudah bisa menginterpretasikan apa yang dia baca gitu ya, bisa menggambarkan. Nah, itu baru sudah masuk ke tingkat dasar. Kalau cakap itu sudah mampu membuat simpulan sendiri, itu sudah cakap berarti. Dari apa yang dibaca kemudian disimpulkan, atau biasanya kalau buku membuat resumenya sendiri gitu ya, dari poin penting atau gambaran secara singkatnya seperti apa anak sudah bisa menjabarkan, maka nanti dikatakan anak itu sudah cakap. Kalau mahir sudah bisa mengimplementasikan ke dalam implementasi gitu ya, dalam kehidupan nyata gitu, kehidupan sehari-hari, kehidupan nyata, anak itu betul-betul memberikan manfaat dengan dikuasainya literasi itu, ya. Jadi sudah bisa mengimplementasikan dalam kehidupan sosial, ya, dalam membentuk karakternya dan seterusnya, itu anak dikatakan sudah mahir. Nah, nanti kita tunggu saja hasilnya seperti apa untuk literasi kita setelah pemerintah melaksanakan AKM di bulan September nanti. Nah, ini untuk literasinya. Sedangkan untuk yang numerasinya ini juga sama, ya. Ada 4 kriteria juga sama, ya. Ada perlu interpretasi khusus, ada dasar, cakap, mahir. Ini pun sama prosesnya seperti yang tadi saya gambarkan. Nanti Bapak Ibu silakan dibaca saja ya. Isi waktunya ngejeput lagi. Ini ya. Ini untuk yang numerasi dan yang tadi dengan literasi. Selanjutnya, nah ini Bapak Ibu bentuk soalnya. Tadi yang diminta bentuk soalnya tuh kumaha. Nah, ini bentuk soalnya. Nah, ini AKM yang berkaitan dengan pemahaman konsep ya. Ini numerasi tapi pemahaman konsep. Konsep di sini yang mana? Ini disajikan informasi, ada data ya. Bahkan ditabulasi dalam bentuk grafik di sini. Anak dibiarkan untuk bisa menginterpretasikan. Nah, muncul Pak Teddy, mana awalnya? Apanya Bu? Udah? Nah, ini ya. Nah, ini anak apa yang diperoleh dari informasi ini, anak nanti dia mencoba apa yang diinginkan dari informasi ini atau mengambil hikmah atau inti dari informasi ini. Nah, informasinya dalam bentuk teks ada, dalam bentuk tabel ada, bahkan grafik juga ada. Nah, ini numerasi nih, ya. Kemudian disinilah baru dimunculkan permasalahan dari data yang dimunculkan sebelumnya untuk diinterpretasi oleh siswa. Kalau siswa pemahaman literasi dan numerasinya bagus, dia akan paham informasi yang diberikan dari bentuk 3 ini. Teks, tabel, kemudian grafik. Dia akan bisa mengcompare gitu ya antara literasi dengan numerik. Maka ketika muncul masalah seperti ini, nah, sampah anorganik bla bla bla, pilihannya ini, anak akan melihat dari informasi ini untuk menjawab ini. Nah, ini jawabannya. Nah, penjelasannya seperti apa kok bisa jawabannya itu? Anak sudah tahu, ini pasti alasannya. Ya. Nah, ini jawaban itu alasannya sudah tahu anak itu seperti ini. Kurang lebih. Mungkin tidak sama persis yang Bapak Ibu ajarkan, tapi setidaknya intinya itu anak bisa menangkap dari informasi ini untuk menyelesaikan masalah yang muncul di sini. Nah, ini sangat interaktif ya dengan kehidupan sehari-hari, bahkan dalam rangka membentuk karakter anak itu kelihatan di sini nanti. Padahal dalam bentuknya pembelajaran itu diharapkannya seperti ini. Jadi anak itu bukan sekedar pintar, tapi mampu juga peduli dengan lingkungan, ya. Kemudian juga anak itu bisa membangun karakter yang positif kurang lebih. Nah, itulah soal AKM itu seperti itu. Jadi jangan hanya mengukur kognitif saja. Yang penting kemampuan anak bisa menjawab saja.
secara kognitif atau bernalar saja, tapi bagaimana bisa soal itu juga membangun sikap sosial, ya, kemudian juga membangun karakternya yang bila perlu yang religius juga bisa dimunculkan, itu lebih bagus lagi, gitu ya. Yang jelas 17 karakter kalau bisa dimunculkan semua, itu akan lebih bagus lagi. Tinggal Bapak Ibu nanti bagaimana gitu ya mengolah untuk mengukur kemampuan anak tadi dalam pembiasaan ketika mengajar. Ini memang ada proses, tidak ujuk-ujuk gitu ya. Nah, proses inilah yang memang harus direncanakan, tidak bisa asal ngajar bahwa inilah model AKM, ini tidak, bukan begitu. Tapi pola pembiasaan mulai anak bisa bagaimana mengambil informasi dari suatu informasi, ya, dalam bentuk teks itu seperti apa, mengambil inti yang jadi masalahnya itu apa. Kemudian kita ketika disajikan tabel begini juga mampu menginformasikan, ada makna di sini. Grafik juga begitu, di sini ada makna. Sehingga bisa memperkuat informasi yang diberikan dalam bentuk literasi. Jadi numerik itu biasanya untuk memperkuat data-data. Sehingga dalam implementasi kehidupan sehari-hari atau kehidupan nyata, anak ketika muncul masalah itu pasti bisa menyelesaikan masalah itu. Karena secara tidak langsung anak sudah terstruktur pemikirannya dengan alasan seperti ini. Pasti itu akan seperti itu. Gitu ya. Itu kehebatan dari AKM ini. Memang tidak mudah gitu ya. Tidak mudahnya itu karena memang kita belum terbiasa, tapi kalau sudah terbiasa, percayalah, apalagi Bapak Ibu yang mengikuti kegiatan hari ini, secara kemampuan malah sudah di atas rata-rata, ya. Itu selanjutnya. Nah, ini yang dalam bentuk literasinya, Bapak Ibu, ya, teks informasi ini untuk asesmen literasi. Biasanya disajikan sebuah cerita. Apakah itu bentuknya masalah atau mungkin cerita fiksi dan lain sebagainya, terserah Bapak Ibu. Yang penting intinya anak itu bisa menangkap isi dari informasi. Jadi si literasi ini kan sumber informatif sebetulnya, atau berita, gitu ya. Dan berita itu kan harus tersampaikan kepada yang mau sebagai audiensnya siapa. Hanya ini tidak dalam bentuk suara, tapi dalam bentuk teks yang untuk dibaca secara mata oleh indera, gitu ya, oleh mata. Mata melihat, kemudian membaca. Ketika sudah membaca, anak mendapatkan informasi yang utuh, apa yang ada dalam tulisan ini. Ketika anak paham dengan tulisan ini, maka ketika muncul masalah, anak itu bisa dengan sendirinya menyelesaikan masalah itu. Sehingga di sini dalam bentuk literasi boleh pakai pilihan ganda juga, gitu ya. Di sini disajikan dalam bentuk yang sederhana seperti ini. Tetapi setidaknya anak bisa terukur kemampuan mengambil inti dari teks ini, ya. Apakah teks yang ada di dalam literasi ini bentuknya fakta atau opini, kan tidak bisa ditebak, gitu ya. Kalau tidak paham ini tidak bisa diselesaikan. Nah, maka kita juga bisa yang paling sederhana mengukur dengan cara seperti ini. Misalnya ini, tingkat konsumsi ikan di Indonesia jauh lebih rendah dan dari negara tetangga. Kenapa ini dimunculkan? Indonesia kan terkenal negara yang apa katanya, dengan laut yang begitu luar biasa luasnya, gitu ya. Tapi penduduknya kan mungkin makan ikan itu bisa Bapak Ibu bayangkan, mungkin tidak semua penduduk Indonesia itu sering makan ikan, gitu ya, karena dianggap suatu komoditi yang mahal. Padahal ini sangat baik untuk menunjang ya kemampuan anak dalam berkembang. Ini ya. Nah, nanti anak akan melihat persoalan ini fakta atau opini. Nah, fakta opini itu dibacanya dari sini. Ada informasinya dari sini, ditangkap gitu ya. Bukan secara utuh plek gitu ya, tapi anak bisa mencerna dulu gitu di sini prosesnya. Nah, maka dari pernyataan ini pernyataan 1 dan 4 merupakan fakta, sedangkan 2 dan 3 merupakan opini. Nah, ini alasannya dijelaskan ada ya. Nah, anak pasti dengan sendirinya akan terbentuk yang ada di kepalanya setelah melihat persoalan ini, akan ini terbentuk di kepalanya untuk menjawab permasalahan ini. Ini yang berkaitan dengan literasi, yang tadi berkaitan dengan numerasi. Itu bentuknya kurang lebih Bapak Ibu berkaitan dengan bentuk soalnya. Nah, kemudian kalau jadi misalnya nanti ya AKM ini dilaksanakan, harapannya di bulan November nanti Bu 2021
itu kita sudah mendapatkan informasi sekolah kita itu pada level mana. Apakah perlu penanganan khusus, dasar, cakap, atau mahir. Nanti akan tergambarnya di sini. Ini bukan menggambarkan sekolah itu jelek atau bagus ya, tapi apa upaya yang harus dilakukan untuk semakin meningkatkan mutu sekolah kita, kurang lebih. Ya, itu mungkin Bapak Ibu gambaran tentang AKM yang tidak begitu detail, tapi mudah-mudahan setidaknya memberikan informasi kepada Ibu Bapak sekalian, dan masih ada waktu kalau mau sharing juga kita coba diskusi untuk bisa memperkaya atau bisa melengkapi informasi, barangkali ada hal-hal yang belum dipahami atau mungkin saya menginformasikannya kurang sesuai dengan apa yang seharusnya. Kita diskusi di sini dalam rangka untuk menambah wawasan kita semakin luas berkaitan dengan AKM ini. Demikian mungkin Bapak Ibu untuk materinya, selebihnya kita diskusi. Terima kasih. Nah, begitu mungkin Ibu gambarannya. Kalau ada yang mau ditanyakan masih ada waktu. Ya. Paten, Ya. Siapa ini? Bogar, sok mangga. Ya gimana? Paten, Ya. kalau teknis nanti teknis merandom siswa, biasanya kan kalau di kita masuk di pilihan gini Paten. Ya. Nah itu kan nanti tetap saja tidak akan mewakili, Ya. tidak akan bisa menggambarkan kondisi sekolah yang sebenarnya kalau di pilihan. Nah itu kayaknya bagusnya gimana teknik merandom? Ya kembali lagi, kalau menurut langsung aja ya Bu ya, karena waktunya juga tidak banyak. Langsung saja. Nah, itu aja Pak Teddy. ya. Jadi ini Bu, seperti yang saya sampaikan tadi, kita tidak perlu menyiapkan ya. Yang pemahaman saya nanti siswa itu akan ditunjuk langsung nanti dari pusat gitu ya, karena ada Dapodik di sana Bu. Dapodik di sana kan raport juga dilaporkan setiap semester, dan mereka pasti akan memilih 3 level, rendah, menengah, atas, kurang lebih. Entah siapa namanya, yang jelas di kelas 11 gitu aja. Yang kelas 11 nanti akan muncul, pasti sudah dipertimbangkan, IPA, IPS juga pasti akan dipertimbangkan kelihatannya oleh mereka, karena mereka juga ingin mendapatkan informasi yang utuh dari berbagai sisi, ya, tidak hanya satu sisi. Dan kita tidak mengharapkan bahwa hasilnya harus bagus. Dan faktanya menurut saya masih banyak hal yang perlu dibenahi di sekolah kita juga. Kalau ingin kualitas sekolah kita meningkat atau lebih baik lagi. Memang banyak penawaran yang sudah diberikan kepada 2-3 berkaitan dengan peningkatan mutu pendidikan melalui program-program pemerintah, dari mulai literasi dulu. Kenapa saya begitu bersemangat, tetapi ya karena mungkin pemahaman juga belum utuh bagi semua pihak, makanya mengalir begitu saja. Tapi alhamdulillah Bu Indri sampai sejauh ini masih konsisten untuk meningkatkan itu. Memang tujuannya ini salah satunya kalau dilaksanakan betul, sebenarnya kita nggak usah khawatir. Tetapi karena mungkin ya kita tahu sendiri kondisinya mungkin jadi masih begini. Jadi nggak usah khawatir lah, mau siapa saja Ibu. Yang penting mah kita mendapatkan gambaran hari ini seperti apa. Tahun depan asesmen lagi itu udah mengalami perubahan. Kalau ada perubahan, itulah sekolah sudah berupaya. Itu saja sih sebetulnya. Terutama dari aspek pembelajarannya. Termasuk BK juga begitu Bu. Di situ ada karakter yang harus dibangun, harus ditumbuhkan. Itu memang salah satu bagiannya adalah peran BK ini harus betul-betul bisa larut ke dalam proses yang terjadi pada pembentukan karakter siswa ini. Ya kan interaksi sosial juga itu penting bagi anak-anak, yang memang perlu ada komunikasi intens dengan anak-anak, dan jangan anak yang bermasalah saja juga yang digali informasinya itu, tapi kalau bisa mas semua anak difasilitasi untuk menggali semua persoalan apa saja. Maka ketika anak itu mampu menyampaikan apa yang dia rasakan, lama-lama anak terbiasa dan mampu berkomunikasi dengan baik. Patet. Gimana? Jadi Patet, pilih lepatnya. Ya. Kita kan nanti bulan September akan AKM, baik siswa maupun guru. Nah, dari nilai AKM itu akan dievaluasi kita masuk kriteria yang mana.
Dari sana kalau memang perlu ada peningkatan atau perbaikan, maka tentu akan ada treatment khusus ke sistem di sekolah kita, maksudnya sistem pembelajaran. Nah, sebelum AKM itu menunjukkan hasil, kita mah guru-guru jeung murid biasa we melaksanakan kurikulum sebelumnya, kurikulum 2013, ya kan Pak? Iya, betul. Nah, nanti kalau sudah ada hasilnya, sekolah kita masuk ke yang kriteria yang mana, baru nanti seperti apa bentuk perubahan atau masukan yang harus kita lakukan, gitu ya Pak Teddy ya? Betul. Ya, betul sekali Bu Ine. Hanya begini mungkin Bu, ada tambahannya sedikit. Memang idealnya AKM ini sebelum September itu semua guru itu sudah paham, sudah mengerti, sehingga sejak mengerti, ya pada saat begitu mengerti, dia mulai berupaya pendekatan dengan anak, melakukan pembelajaran dengan mengimplementasikan pola AKM ini, model AKM ini. Harapannya ya, makanya karena keterbatasan tenaga dari pemerintah, mereka memberikan kemudahan untuk melaksanakan bintek tanpa diganggu waktunya, sok sakahayangan beri waktu 5 hari. Yang penting mah baca, inti nama disuruh baca sih sebetulnya. Nanti ada soal di awal bagi yang sudah mungkin ya, ada soal di awal, nanti dites lagi yang soal di awal itu di akhir setelah membaca materi. Nah, harapannya guru membaca semua itu, memahami apa itu AKM. Kalau guru itu sudah paham semua, maka sebetulnya nggak usah dikhawatirkan si AKM ini atau asesmen ini sebetulnya. Yang dikhawatirkan itu mungkin karena belum paham dan sampai sejauh ini memang belum terinformasikan dengan baik secara menyeluruh kepada seluruh stakeholder pendidikan, kurang lebih seperti itu. Nah, makanya mungkin salah satu upayanya didorong lagi, ini pemerintah sudah memberikan sertifikat pada saat bintek, itu nanti sertifikatnya dari kementerian langsung turun Bu. Maka itu SKP itu sudah terpenuhi 1 sertifikat tingkat nasional. Oh gitu. 32 jam soalnya Bu. Terus kita membuat ini seperti ini, ngimbasan begini, itu dapat lagi nanti 1 sertifikat lagi. Ini karya inovasi namanya Bu. Dan kalau tidak salah, SKP yang sekarang itu wajib membuat karya inovasi untuk nilai yang amat baik. Ya, gitu ya. Nah, kalau ingin amat baik itu harus ada karya inovasi. Salah satunya ini. Kalau saya ini akan dimasukkan ke karya inovasi dalam rangka menginformasikan program pemerintah agar mudah dipahami oleh unsur-unsur yang berkepentingan, kurang lebih. Makanya saya dorong ibu-ibu juga kalau bisa mah bikin saja. Nanti bisa dimasukkan, nanti SKP nanti mah harus nyambung ke Menpan ya. Karena saya dengung juga akan diseleksi lagi, disaring lagi kondisi guru yang ada sekarang ini ya, entah mau dibagi ke manakah. Makanya SKP juga sekarang bukan lagi tanggung jawab dari provinsi, pemerintah juga ikut campur. Karena ingin mengetahui rencana pelaksanaan dengan evaluasi guru itu yang dilakukan seperti apa kok pendidikan nggak maju-maju. Ya. Itu mungkin Bu In, nantilah mungkin untuk materi saya serahkan, kalau Ibu mau ikut pelatihan juga nanti kalau ada informasi jadwal saya berikan juga ya. Mau kayaknya. Ya, sama Bu Siska juga boleh. Nya Bu Siska tong eleh jeung babaturanana nu di MGMP geus meulaan tuh ngajakeun ieu. SKM kamari kamari di ruang guru si Bu Dini tuh kubu Mas Matfuah Matfuah eta lah. Oh, dia tuh lagi ngerjain soal-soal AKM. Hebat banget kata aku teh, ternyata dia ikut webinar. Tuh Bu Gatka tuh nilainya udah amat baik 96. Saya juga, nanti juga saya akan bantu Ibu lah bagi yang mau ya. Hebat. Yang penting malah itu ya sertifikatnya memang penting. Selain itu juga ya kita sebagai tenaga pendidik yang bertanggung jawab dengan mutu pendidikan itu juga setidaknya di sini akhirat mungkin ditanyakan kan orang teh udah berupaya menurutnya lempeng-lempeng teuing menungguan Pak Teddy mau Pak Teddy rek nanya saya. Sok silakan. Eta Pak Teddy jeung Bu Novi beda ruangan eta teh. Beda background ge Bu Ina. Pisah kamar eta mah. Di ruang tamu dia mah, ada saya mah di ruang biasa mojok saya di dekat jendela. Saya juga tadinya mah cuek, yang duluan itu istri saya. Istri saya juga karena dia mah di program yang pertama nilainya nggak bagus-bagus amat pada saat ikut ini. Tetapi semakin berkembang, dia ngobrol di sekolah, dia ditanya siapapun juga bisa jawab. Setidaknya. Malu kan ya kita sebagai Bu Novi,
Bu Novi kadang ngapung dipuji sama suaminya tuh. Kita bajunya Pak Emang deh, Bu. Jarwo. Pak Teddy mau nanya. Ya, silakan. Tadi mau nanya. Ya, sok. Apakah setiap yang ikut AKM itu harus sama juga kayak Pak Teddy ini mengimbaskan juga? Enggak, Bu sih, Ya, saya ya. kan enggak tuh, Ya. kumaka Jadi, daek. Bu, Bu. tadi, Bu. Soalnya tadi kata Pak Teddy kan harus nanti pembuatan SKP itu harus ada inovasi baru. Ya. Yang saya tahu itu kan memang ada penambahan. Kalau ingin sangat baik itu harus ada I plus ya, harus plus ide baru. Ya. Nah, ini juga saya masih bingung karena biasanya kita menilai PKG ari ide baru teh nu kumaha gitu ta. Ya, okay. Seperti ini. Ya, betul. Jadi begini, Bu. Kan AKM itu sesuatu yang baru, Pak Bu ya. Orang lain belum tahu, kita sudah duluan tahu, makanya kita berikan ke orang lain. Orang lain juga memberikan mungkin sama, tapi kan cara kita mungkin beda-beda. Orang yang memiliki inovasi, orang yang memiliki kreativitas pasti akan menyampaikannya itu lebih mudah dipahami kan gitu. Harapan pemerintah makan mungkin nanti kan ini link ini nanti akan dikirim ke sana. Nanti di sana kan dibuka penyajian mana yang memang layak diapresiasi, mana yang tidak, itu nanti akan terseleksi di sana. Dan itu sebagai nanti diapresiasi juga oleh pemerintah bahwa kita selama ini juga tidak sekedar saja, tapi selalu berupaya untuk mengikuti apa yang menjadi kebijakan pemerintah, bahkan mendukung. Salah satunya ini bagian dari sosialisasi. Kurang lebih seperti itu, Bu. Iya. Jadi ya karya inovasi itu jangan dipikir harus menghasilkan karya baru, enggak sebetulnya, Mas. Inovasi itu orang lain biasa melakukan, kita membuat gagasan yang unik gitu ya, atau lebih dibandingkan yang lain, atau mungkin lebih diterima oleh orang lain. Bagian dari inovasi kita kan sebetulnya. Karya kreatif itu menghasilkan inovasi kurang lebih. Dan sebetulnya tidak diwajibkan. Tetapi Perlu ningali jurnal, Bu Siska. Ya, satu tadi karya inovasi terpenuhi, yang kedua sertifikatnya juga dapat. Itu nanti karya inovasi kan diupload juga, nanti di SKP juga, Bu. Jangan dikira nanti kita mengupload apa yang sudah kita buat semuanya. Kemarin Pak Cecep saya tanya, Pak Cecep belum dapat informasi, tapi isi saya ikut pelatihan, nanti itu diupload semua, Bu, yang Ibu tulis itu. Pelatihan 3 kali, sertifikatnya diupload 3-3-nya. Karya inovasi diupload juga. Ya, rencana pembelajaran SKP juga nanti diupload, ditagih, barulah nanti muncul nilai kurang lebih SKP di akhir itu. Untuk yang karya inovasi itu kayak PTK merenya Pak Tedinya bisa oke kan? Ya bisa saja. Bisa saja. Boleh. Untuk memberikan pencerahan pada guru-guru semua, sehingga guru-guru paham dan semua mulai bertindak itu sesuai dengan apa yang diharapkan dari AKM itu. Harapan mah begitu mungkin ya. Tapi ya itulah, mungkin berkembang, nanti waktu akan berbicara seperti itu. Itu saja mungkin, Bu ya, udah kasihan di sini pada mau masak. Cukup ya, Bu. Nantilah ini saya share ya materinya di ibu-ibu, kemudian alamat untuk masuk ke lamannya juga nanti saya share juga ya. Oke, itu saja. Yang TPM, yang Serma ke TPMPS sama Japri Bu Ina kali Pak Teddy, biar nggak banyak. Oke, sip. Nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.